Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat-sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Alat bantu verifikasi di bisnis retail. Pengertian. Alat bantu verifikasi dalam bisnis retail adalah berbagai mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi, identitas pelanggan, atau data produk yang terlibat dalam operasional bisnis adalah sah dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan. Keamanan transaksi, keaslian produk, mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan, kepatuhan regulasi, peningkatan kepuasan pelanggan, manfaat, peningkatan keamanan dan pengurangan kecurangan, akurasi dalam pengelolaan inventaris, pengalaman pelanggan yang lebih baik, efisiensi biaya dan waktu, peningkatan pengambilan keputusan. Jenis-jenis barcode scanner berfungsi untuk membaca kode batang barcode pada produk yang berisi data terkait seperti harga, deskripsi produk, dan nomor stok. Jenis-jenis barcode scanner. 1. Handle scanner, pemindai yang digunakan secara manual yang sering dipegang oleh kasir untuk memindai barcode pada produk. 2. Portable scanner, biasanya terpasang di meja kasir dan memindai barcode dengan meletakkan produk di atas pemindai. 3. Countertop scanner, alat pemindai yang bisa dibawa ke seluruh area toko untuk memeriksa atau memverifikasi stok barang di rak. RFID Radio Frequency Identification, sebagai alat bantu verifikasi yang efektif untuk mengelola inventaris, mengamankan produk, dan memfasilitasi proses checkout tanpa kontak. Jenis-jenis RFID.1. Tag RFID. Tag ini berisi chip kecil dan antena yang menyimpan informasi produk. 2. RFID Reader. RFID Reader bisa dipasang di pintu masuk, rak toko, atau digunakan secara portabel untuk melakukan pengecekan inventaris. 3. Sistem manajemen data. Informasi yang diterima dari tag RFID diolah dan dikelola dalam sistem komputer untuk memantau stok, melacak barang, atau memfasilitasi checkout. POS Point of Sale System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan di lokasi retail. Salah satu alat penting dalam bisnis retail karena menggabungkan pemrosesan transaksi, manajemen inventaris, dan analisis penjualan. Komponen utama. 1. Hardware, termasuk komputer kasir, barcode scanner, printer stroke, dan terminal pembayaran card reader. 2. Software, perangkat lunak yang mengelola data transaksi, inventaris, dan memungkinkan analisis penjualan. 3. Metode pembayaran, mendukung pembayaran kartu, digital wallet, tunai, dan opsi lain seperti gift card atau program loyalitas. Electronic Signature Pad, perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap tanda tangan digital secara langsung dari pelanggan. Dalam konteks bisnis retail, sistem ini berfungsi sebagai alat bantu verifikasi yang penting untuk memastikan keaslian transaksi dan meningkatkan keamanan dalam proses pembayaran atau persetujuan dokumen. Biometric scanners, teknologi biometrik untuk mengidentifikasi dan memverifikasi individu berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku unik mereka, seperti sidik jari, wajah, iris mata, atau suara. Dalam konteks bisnis retail, biometric scanners berfungsi sebagai alat bantu verifikasi yang penting untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan.
Two-factor authentication 2FA tools. Sistem keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua jenis verifikasi identitas sebelum mendapatkan akses ke akun atau melakukan transaksi. Product Authenticity Verification Tools. Perangkat atau sistem yang digunakan oleh bisnis retail untuk memastikan bahwa produk yang dijual adalah asli dan bukan tiruan atau palsu. Implementasi alat bantu verifikasi di bisnis retail. Identifikasi kebutuhan. Bisnis harus mengidentifikasi jenis alat bantu verifikasi yang dibutuhkan. Pemahaman yang jelas tentang kebutuhan ini akan membantu memilih alat yang tepat. Pemilihan alat bantu verifikasi. Alat bantu verifikasi yang tepat bisa berupa 1. Barcode scanners untuk memudahkan proses checkout dan manajemen inventaris. 2. RFID untuk pelacakan produk dan pengurangan kehilangan barang. 3. Biometric scanners untuk meningkatkan keamanan identifikasi pelanggan dan karyawan. 4. Two-factor authentication 2FA untuk melindungi akses akun dan transaksi online. 5. Product Authenticity Verification Tools untuk memastikan keaslian produk. Integrasi sistem. Alat bantu verifikasi harus terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris dan POS yang sudah ada. Ini memastikan alur kerja yang lancar dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Pelatihan dan penerapan. Pelatihan ini mencakup cara mengoperasikan perangkat serta pemahaman tentang pentingnya keamanan dan verifikasi. Pengujian dan evaluasi. Sebelum peluncuran penuh, lakukan pengujian sistem untuk memastikan semua alat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Pemantauan dan pemeliharaan. Monitor kinerja alat bantu verifikasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi. Kepatuhan terhadap regulasi. Pastikan semua alat bantu verifikasi yang digunakan mematuhi regulasi dan standar keamanan yang berlaku di industri retail seperti perlindungan data dan keamanan transaksi. Studi kasus. Zara, bagian dari Inditex Group, adalah salah satu merek fashion terbesar dan paling dikenal di dunia. Dengan lebih dari 2.000 toko di lebih dari 90 negara, Zara dikenal karena kemampuannya untuk mengeluarkan produk baru dengan cepat dan responsif terhadap tren mode. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan inventari, seringkali berjuang dengan masalah seperti kehilangan barang dan ketidakakuratan data inventaris. Tujuan implementasi. 1. Meningkatkan akurasi pengelolaan inventaris. 2. Mengurangi kehilangan barang akibat pencurian atau kesalahan dalam pencatatan. 3. Mempercepat proses checkout dan pengelolaan produk. Langkah-langkah implementasi. 1. Analisis kebutuhan. Zara mengidentifikasi masalah yang ada, termasuk tingkat kehilangan barang yang tinggi dan kesulitan dalam pengelolaan inventaris di toko. 2. Pemilihan alat. Zara memilih sistem RFID yang mencakup tag RFID untuk setiap produk dan reader RFID untuk pemindaian otomatis. Sistem ini dirancang untuk bekerja dengan sistem manajemen inventaris dan POS yang sudah ada. 3. Integrasi sistem. Setiap produk dilengkapi dengan tag RFID yang memungkinkan pelacakan real-time. Reader RFID dipasang di pintu keluar dan area kasir untuk memudahkan pemindaian dan verifikasi. 4. Pelatihan karyawan. Karyawan di seluruh toko mendapatkan pelatihan tentang cara menggunakan sistem RFID dan pentingnya manajemen inventaris yang tepat. 5. Pengujian dan evaluasi. Sebelum peluncuran penuh, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Zara melakukan evaluasi berkala untuk menilai efisiensi sistem. 6. Peluncuran dan pemantauan. Sistem RFID diluncurkan di semua lokasi Zara secara bertahap. Manajemen terus memantau hasil
dan mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pelanggan. Hasil implementasi 1. Peningkatan akurasi inventaris. Setelah implementasi RFID, Zara melaporkan peningkatan akurasi inventaris hingga 98%. Hal ini mengurangi masalah kekurangan atau kelebihan stok di toko. 2. Pengurangan kehilangan barang. Zara mengalami penurunan kehilangan barang sebesar 30% dalam tahun pertama setelah mengimplementasikan sistem RFID. Sistem ini membantu mengidentifikasi barang yang dicuri dengan lebih cepat. 3. Proses checkout yang lebih cepat. Proses checkout menjadi lebih efisien. Dengan sistem RFID, karyawan dapat memindai beberapa item sekaligus, mengurangi waktu yang dihabiskan pelanggan di kasir hingga 50%. 4. Peningkatan penjualan. Dengan manajemen inventaris yang lebih baik dan pengalaman belanja yang lebih cepat, Zara melihat peningkatan penjualan sebesar 10% setelah implementasi RFID. Kepuasan pelanggan yang meningkat. Pelanggan memberikan umpan balik positif tentang kecepatan dan efisiensi proses checkout. Banyak pelanggan yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih puas dengan pengalaman belanja di Zara. Terima kasih.